warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua. Pada kali ini berjumpa lagi bersama saya Eti Nurmala Fadilah. Kita akan bertemu pada mata kuliah landasan pendidikan. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang teori-teori belajar. Nah, ada yang tahu tidak? Ada berapa teori-teori belajar di dalam dunia pendidikan? Di dalam dunia pendidikan kita mempelajari teori-teori belajar, yaitu terdiri dari 5 macam. Yang pertama, behaviorisme. Yang kedua, kognitivisme. Yang ketiga, humanisme. Yang keempat, sosial. Dan yang kelima, konstruktivisme. Nah, kita bahas yuk satu persatu. Yang pertama yaitu tentang teori belajar behaviorisme. Nah, teori belajar behaviorisme ini merupakan perubahan perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur, dan dapat dinilai secara konkret. Kemudian di sini ada stimulus, yaitu rangsangan, sehingga nanti akan ada respon dan juga reaksi. Contohnya, mahasiswa dapat menyelesaikan tugas dari dosen dengan cepat dan benar apabila dapat stimulus berupa nilai A. Contoh lain begitu juga dengan hadiah, hukuman, dan faktor penguatan. Ciri-ciri teori behavior ini adalah yang pertama, bersifat mekanistis. Yang kedua, menekankan peranan lingkungan. Yang ketiga, menekankan pentingnya latihan. Dan yang keempat, mementingkan mekanisme hasil belajar. Selanjutnya, behaviorisme menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Watson, yaitu belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, menurut Edward L. Thorndike, yaitu teori behavior merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Yang ketiga, menurut B.F. Skinner, yaitu hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku dalam hubungannya dengan lingkungan. Implikasi pedagogik teori belajar behaviorisme ini menekankan perubahan tingkah laku yang teramati dalam diri peserta didik. Selanjutnya, perubahan tingkah laku peserta didik dapat diperkuat melalui pemberian hadiah atau dihentikan melalui pemberian hukuman oleh si pengajar. Selanjutnya, pembelajar dirancang berdasarkan kecenderungan tingkah laku peserta didik yang dapat diamati dan diukur. Selanjutnya, pengajar tidak perlu memperhatikan pengetahuan dasar yang dimiliki peserta didik sebelum pembelajaran berlangsung dan bentuk perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, teori belajar kognitivisme, yaitu teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori kognitivisme menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Jean Piaget, yang menyatakan bahwa tahapan sensorik motor itu terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya, tahapan praoperasional itu terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun.
Selanjutnya, tahapan operasi konkret itu pada usia 7 sampai dengan 11 tahun. Dan yang terakhir, tahapan operasi formal itu pada usia 11 sampai 15 tahun. Yang kedua, menurut David Ausubel. Dalam teori ini, teori belajar dimaknai sebagai belajar bermakna, yaitu pembelajaran bermakna suatu proses mengkaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Yang ketiga, menurut Jerome Bruner, yang dikenal free discovery learning, yang menyatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik jika pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau penambahan melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Implikasi pedagogik teori belajar kognitivisme ini menekankan pada pemetaan dalam skema semua informasi atau pengetahuan yang diterima peserta didik dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, informasi atau pengetahuan baru harus diasimilasi dan diakomodasi oleh peserta didik dalam skema kognitifnya. Selanjutnya, proses asimilasi dan akomodasi informasi atau pengetahuan baru tersebut dilakukan peserta didik dalam bentuk penolakan dan penyesuaian bentuk. Yang ketiga, teori belajar humanisme, yaitu lebih berorientasi pada aspek kemanusiaan. Humanisme menurut para ahli itu memiliki dua pandangan. Pandangan pertama yaitu menurut Kolb, yaitu mengenai belajar yang teorinya terkenal dengan belajar 4 tahap. Yang pertama, pengalaman konkret. Yang kedua, pengamatan aktif dan reflektif. Dan yang ketiga itu konseptualisasi. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap eksperimentasi aktif. Yang kedua, pandangan menurut Hani, Mumford, dan Habermas. Peserta didik ini dikelompokkan ke dalam 4 tipe, yaitu kelompok aktivis, kelompok reflektor, kelompok teoris, dan kelompok pragmatis. Implikasi pedagogik teori belajar humanisme ini menekankan peran kepuasan peserta didik dalam belajar sesuai dengan kebutuhan yang dirasakannya. Yang keempat yaitu teori belajar sosial, yang merupakan perluasan dari teori belajar perilaku tradisional. Teori belajar sosial ini salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori belajar sosial ini memiliki 4 fase permodelan menurut Albert Bandura. Fase pertama yaitu atensi atau memperhatikan. Fase kedua, retensi atau mengingat. Fase ketiga, memproduksi gerak motorik. Fase keempat, penguatan dan motivasi.
Yang kelima yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori ini percaya bahwa siswa mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya. Selanjutnya, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistis dan teori dalam satu pengetahuan utuh. Demikianlah penjelasan mengenai teori-teori belajar yang ada di dunia pendidikan. Selanjutnya, Anda semua silakan pelajari materi tentang landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Nah, cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.